Santi dan ibunya harus mati. Namanya Diah Ratna Dewi ya. Ibu, anaknya cantik sekali dan sehat, tapi maaf, hari kelahirannya sangat spesial. Bukan bermaksud menggurui, tetapi saya merasa nama ini kurang cocok untuk anak ibu. Di luar sana sudah ada banyak sosok yang menunggu. Tidak mungkin Bu Bidan, kami sudah memilih nama ini dengan baik. Lagi pula kalau ini hanya mitos, buat apa percaya? Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas kisah nyata dari pengalaman hidup seseorang. Oke, kali ini aku mengambil suatu kisah yang berada di aplikasi Threads dengan temanya tuh agak-agak horor gitu lah intinya. Kalau nih kalian tuh pengen membaca cerita ini secara langsung, kalian bisa klik nih link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja masuk ke isi threadnya. Santi yang saat itu masih duduk di bangku kelas 11 SMA harus menghadapi kenyataan pahit ketika kehilangan ayahnya. Kepergian sang ayah bukanlah kejadian biasa, melainkan akibat ulah saudaranya sendiri. Warisan tanahnya dirampas, dan Santi serta ibunya diputus dari keluarga besarnya. By the way, Santi adalah ibu dari istri si penulis cerita yang kita sebut saja di sini namanya adalah Kevin. Sementara Santi pada saat itu juga memiliki pacar yang kita sebut saja di sini namanya adalah Semi. Dan Semi ini kelak akan menjadi ayah mertua si Kevin ini. Santi kehilangan ayah di usia muda meninggalkan luka mendalam baginya. Terutama karena ia tuh memiliki kemampuan khusus yang sering disebut sebagai melik atau indigo. Singkat ceritanya, Santi dan Semi tuh menikah dan akhirnya mereka tuh memiliki seorang putri yang kelak akan menjadi istri dari Kevin. Kita sebut saja namanya Roro di sini ya. Sebelum Kevin dan Roro tuh menikah, Roro merasa perlu menjelaskan masa lalunya serta segala resiko yang mungkin Kevin hadapi jika mereka melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Karena menurut Roro, konsekuensi terburuk yang harus dihadapi oleh Kevin adalah kehilangan nyawa. Namun, Kevin bukan orang yang asing dengan hal-hal yang di luar nalar, bahkan yang berhubungan dengan nyawa sekalipun. Maka, keputusan untuk menikahi Roro bukanlah suatu yang Kevin ambil dengan mudah, melainkan dengan penuh kesadaran akan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Di sisi lain, Santi yang baru kehilangan ayahnya merasa sangat terpukul. Sang ayah adalah tulang punggung keluarga, dan kepergiannya meninggalkan kehampaan, serta kesulitan yang luar biasa bagi Santi dan ibunya. Ibunya Santi masih tidak bisa menerima kenyataan dan selalu menganggap bahwa Santi adalah penyebab kematian suaminya. Rasa duka yang mendalam bercampur dengan amarah membuat hubungan mereka semakin renggang. Di sisi lain, sebagai pacar, Semi selalu memberikan dukungan penuh kepada Santi. Bahkan, ia menanggung semua biaya sekolah Santi hingga lulus. Namun, rencana pernikahan mereka mendapat tentangan dari berbagai pihak, terutama karena Santi harus meninggalkan agama Hindu dan memeluk agama Islam. Meski awalnya mendapatkan banyak penolakan, dengan perlahan pihak-pihak yang menentang mulai merestui keputusan tersebut, hingga akhirnya pernikahan tersebut benar-benar terjadi. Singkat cerita, proses ijab kabul pun dimulai. Sebagai wali nikah, Santi menunjuk keluarga angkatnya seorang muslim asal Solo yang sudah lama menetap di Bali. Prosesi berjalan lancar, dan saat para tamu serentak mengucapkan sah, tiba-tiba suasana bahagia berubah drastis. Salah satu kerabat Semi, seorang wanita yang kita sebut saja namanya Kina, mengalami kerasukan. Dengan suara yang menggema, dia tuh berteriak histeris. Tidak, aku tidak suka mereka menikah. Aku ingin mereka semua mati. Santi dan ibunya harus mati. Suasana yang awalnya penuh kebahagiaan berubah menjadi penuh ketegangan. Para tamu terkejut, beberapa bahkan mulai berbisik-bisik. Ini pertanda apa ya? Jangan-jangan bakal ada kesialan. Semoga keluarganya dilindungi.
Keluarga berusaha menenangkan Kina sekuat tenaga. Ia segera dibawa ke dalam rumah dan ayat-ayat suci Al-Quran termasuk ayat kursi dibacakan untuk menenangkan Kina. Sementara itu para tamu yang masih tersisa dipersilakan untuk melanjutkan acara makan. Waktu berlalu dan 1 tahun setelah pernikahan, Santi akhirnya hamil. Namun kebahagiaan itu diiringi dengan serangan demi serangan gaib yang terus menghantui keluarga mereka. Mulai dari suara-suara aneh, kemunculan api misterius, hingga penampakan-penampakan mengerikan yang muncul setiap hari selama masa kehamilan Santi. Sementara itu, Kina, wanita yang sempat kerasukan di pernikahan Santi dan Semi, tidak lama setelah itu menikah dengan adiknya Semi yang bernama Mamat. Seiring berjalannya waktu, Kina juga hamil, sama seperti Santi. 9 bulan berlalu nih. Pada September 1995, Santi melahirkan. Namun seminggu sebelumnya, Kina juga telah lebih dulu melahirkan karena mengalami kontraksi lebih cepat. Pada hari yang sangat spesial itu, Santi memohon kepada suaminya, "Sayang, bolehkah aku memberikan nama untuk anak kita?" Setelah mengazankan anaknya, Santi dengan penuh kasih berkata, "Namanya Diah Ratna Dewi ya." kebetulan Santi itu melahirkan di tempat seorang bidan. Bidan ini bukan hanya memahami ilmu medis, tetapi juga memiliki pengetahuan tentang dunia metafisik. Untuk alasan privasi, Kevin tidak akan menyebutkan namanya. Yang jelas, lokasi praktek bidan ini terletak tepat di samping sebuah kuburan. Saat proses persalinan, bidan itu tersenyum sambil mengamati bayi yang baru lahir. Lalu dia tuh berkata, "Anaknya cantik sekali dan sehat, tapi maaf, hari kelahirannya sangat spesial. Bukan bermaksud menggurui, tetapi saya merasa nama ini kurang cocok untuk anak ibu. Di luar sana sudah ada banyak sosok yang menunggu." Sementara itu, Semi sedang sibuk menanam ari-ari anaknya. Sesuai dengan tradisi, mendengar ucapan dari bidan tersebut, Santi tetap teguh pada keputusannya. "Tidak apa-apa, Bu. Saya ingin anak saya harum seperti namanya. Saya akan menjaganya dengan baik." "Baiklah, yang penting saya sudah memperingatkan ya, Bu." 4 hari kemudian, Santi dan bayinya akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Kepulangannya disambut hangat oleh mertuanya, ibunya, dan keluarga besarnya. Seiring waktu, bayi yang diberikan nama Ratna itu tumbuh dengan sehat. Anehnya, setelah kelahirannya, berbagai gangguan gaib yang sebelumnya sering menghantui Santi seolah mereda. Tidak ada lagi suara-suara aneh, penampakan, atau kejadian di luar nalar lagi. Namun, ketenangan itu hanya bertahan hingga Ratna menginjak usia 3 tahun. Suatu sore, seperti biasanya, Santi sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semi masih berada di tempat kerja, sementara ibunya yaitu neneknya Ratna sedang berjualan di pasar Senggol. Ratna bermain di dekat Santi, sesekali tertawa kecil menikmati dunianya sendiri. Santi melihat anaknya sudah cukup lama bermain, lalu memanggilnya. "Adek, berhenti dulu mainnya. Sini mandi dulu." Namun Ratna tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Santi memperhatikan anaknya yang hanya berjarak 2 meter darinya. Merasa aneh, dia tuh mendekat dan menepuk bahunya Ratna. Begitu tangannya menyentuh bahu kecil itu, tubuhnya Ratna tuh mendadak lunglai dan kejang hebat. Matanya hanya terlihat putihnya aja, liurnya sudah membasahi bajunya. Santi tuh langsung panik dan memeluk erat anaknya. "Kamu kenapa, Nak?" Ia mengguncang tubuhnya Ratna dengan cemas, berusaha menyadarkannya, tetapi tidak ada respon. Santi buru-buru menggendong Ratna dan berlari ke rumah, berteriak meminta pertolongan. Karena biaya rumah sakit yang terlalu mahal, satu-satunya tempat yang terpikirkan olehnya adalah bidan yang dulu membantunya bersalin. Saat itu hari sudah mulai gelap, dan jeritan Santi menarik perhatian beberapa tetangganya, termasuk seorang polisi yang dikenal sebagai Pak Made. Pak Made segera bergegas dan menghampiri Santi. "Ada apa? Ratna kenapa?" Santi yang sudah tak kuasa menahan tangis menjawab dengan suara terbata-bata. "Ratna, Pak. Tolong, Ratna. Mau dibawa ke rumah sakit? Ke bidan aja, Pak. Ke bidan." Tanpa banyak bertanya, Pak Made segera mengeluarkan mobilnya sebuah kijang kotak dan mempersiapkan kendaraannya untuk bergegas. Sementara itu, beberapa warga yang juga merupakan polisi berinisiatif menjemput Semi untuk memberitahunya bahwa Ratna dalam kondisi kritis. Di dalam mobil, Santi terus memeluk Ratna sambil menangis histeris. Namun, kondisi Ratna semakin memburuk. Ia mengalami kejang hebat dan lebih mengerikannya lagi, dari setiap
setiap lubang di tubuhnya mulai mengeluarkan cairan merah pekat. Cairan merah pekat ini bercampur air mengalir dari hidung, mulut, bahkan telinganya. Melihat itu, Pak Madi mempercepat laju mobilnya karena semakin darurat. 20 menit kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat praktek bidan tersebut. Dengan sigap, sang bidan langsung menangani Ratna, sementara Santi diminta menunggu di luar. Sebelum masuk ke dalam, bidan itu terlebih dahulu meminta keterangan dari Santi. Gejalanya bagaimana, Bu? Saya tidak tahu, Bu. Tiba-tiba kejang, keluar cairan merah. Bidan mengangguk, lalu segera masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa kondisi Ratna. Tak lama setelah itu, Semi tiba dengan wajah yang cemas. Melihat suaminya datang, Santi langsung berlari ke arahnya dan memeluk erat suaminya. Pak, Ratna tadi kejang, ada cairan merah yang keluar dari tubuhnya. Aku takut, Pak. Semi berusaha menenangkan istrinya, meskipun dirinya sendiri juga merasa panik. Namun sebelum mereka sempat berdiskusi lebih lanjut, pintu ruangan periksa itu sudah terbuka. Sang bidan keluar dengan ekspresi serius. Bu, percaya pada saya. Mungkin ini terdengar mustahil bagi kalian, tapi saya bicara yang sebenarnya. Maksudnya bagaimana, Bu Bidan? Anak ibu sebenarnya tuh sehat. Saya sudah memeriksa semuanya. Tidak ada penyakit ataupun gangguan medis yang menyebabkan kejang tadi. Ini bukan masalah medis, Pak, Bu, tapi masalah lainnya. Masalah lain? Anak ibu terlalu berat membawa nama yang diberikannya. Hari lahir, tanggal, dan bulan kelahirannya memiliki makna khusus. Menggunakan nama itu sangat berat untuknya. Bu, maaf, tapi mana ada nama yang bisa menyebabkan kejang-kejang? Bukan hanya itu, Pak. Banyak sosok yang tertarik padanya. Terutama satu sosok yang sangat dekat dengannya, yaitu Tunggu. Siapa yang tahu bacanya gimana? Tulisannya gini nih ya. Aku nggak pernah tahu ini makhluk apa. Tunggu. Saran saya pertimbangkan untuk mengganti nama anak ini. Tidak mungkin, Bu Bidan. Kami sudah memilih nama ini dengan baik. Lagi pula, kalau ini hanya mitos, buat apa percaya? Tolong pertimbangkan saran saya ya, Pak, Bu. Ini bukan sekedar mitos. Akhirnya mereka tuh membawa Ratna pulang. Saat tiba di rumah, Ratna tuh masih tertidur di kamar. Sementara itu, Semi dan Santi duduk di ruang tengah, membicarakan perkataan bidannya tadi. Bu, menurutmu sendiri bagaimana? Apakah ada sesuatu yang mengganggu Ratna? Belum ada, Pak. Mereka hanya melihat dari kejauhan, tapi jaraknya cukup jauh, sekitar 20-30 meter dari rumah ini. Tapi ada satu yang paling dekat. Siapa? Seperti yang dikatakan Bu Bidan. Hingga akhirnya namanya Ratna tuh akhirnya diubah dan disamarkan di sini tuh jadinya namanya Roro, yang akhirnya menikah dengan Kevin. Oke, pesan hidup apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Setiap manusia lahir dengan takdirnya sendiri, tetapi ada kalanya juga kita juga membawa warisan dari keluarga, baik itu berupa karma, energi spiritual, atau konflik yang belum terselesaikan. Kisah ini menunjukkan bahwa kejadian di masa lalu bisa berdampak hingga ke generasi berikutnya. Dalam hidup, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dan sains. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib, mitos, atau ajaran leluhur seringkali berbenturan dengan pemikiran rasional. Kisah ini mengajarkan bahwa terkadang mendengarkan peringatan orang yang lebih berpengalaman bisa menjadi langkah bijak. Meskipun tidak selalu masuk akal, Santi menunjukkan bagaimana seorang ibu selalu berusaha melindungi anaknya, bahkan saat menghadapi situasi yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Kasih sayang dan tekad seorang ibu adalah sesuatu yang luar biasa, dan kisah ini menegaskan bahwa naluri seorang ibu seringkali benar. Bidan dalam cerita ini memberi peringatan tentang nama dan hari kelahiran Ratna, tetapi Semi menolak karena menganggap ini tidak masuk akal. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita perlu lebih peka terhadap tanda-tanda di sekitar kita, baik itu dalam bentuk firasat, mimpi, atau pengalaman orang lain. Satu keputusan kecil, yaitu memilih nama, ternyata membawa konsekuensi besar bagi Ratna. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan dalam hidup, sekecil apapun, bisa memiliki dampak yang panjang. Kita harus selalu berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Kisah ini bukan sekedar cerita mistis, tetapi juga sebuah peringatan bahwa hidup seringkali memiliki dimensi yang lebih dari yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Oke, sampai sini aja nih ceritanya aku bawakan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tuh memiliki cerita yang sama? Atau mungkin orang terdekat kalian memiliki cerita yang sama? Bisa komen di kolom komentar ya guys. Sebelumnya nih, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan waktu
waktunya untuk memberikan saran ataupun kritik mengenai kesalahan-kesalahan aku yang menurut kalian tuh nggak cocok. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan sebagai motivasi ataupun evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat untuk kalian. Kalau nih kalian tuh ada ide atau kalian tuh ingin menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian tuh kirim cerita hidup kalian di akun email aku, yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.